teknologi yang saat ini ada menyebabkan media lebih cepat, lebih lengkap, lebih spesifik, lebih orisinal. Jadi saudara-saudara sekarang mau mencari informasi apapun gampang, tetapi yang dibutuhkan adalah yang lebih orisinal. Nah, kemudian ini yang menarik juga transformasi manajemennya ini bisa ada profesional, ya, tetapi juga yang lebih dibutuhkan ini adalah para penjual, karena sekarang hampir semua media itu lemah dari segi finansialnya. Jadi media itu sekarang lebih mandiri, lebih luas, ya, karena itu dituntut lebih kreatif dan lebih inovatif. Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, Stikom Semarang, menggelar Seminar Nasional Jurnalistik 2026 bertema Profesi Wartawan di Era Digital dan AI pada Minggu 21 Juni 2026 di Aula Stikom Semarang. Kegiatan tersebut dihadiri mahasiswa, praktisi media, serta masyarakat umum sebagai ruang diskusi untuk memahami perubahan dunia jurnalistik yang terus bergerak mengikuti perkembangan teknologi. Seminar dibuka langsung oleh Ketua Stikom Semarang, Dr. Hedi Rahmat. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa seminar diharapkan mampu memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi kalangan akademisi, tetapi juga masyarakat luas. Menurutnya, perkembangan media digital saat ini menuntut peningkatan kemampuan literasi dan komunikasi, agar masyarakat lebih bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Seminar ini diharapkan menjadi ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman yang dapat memperkuat pemahaman mengenai dinamika media digital. Ilmu yang diperoleh peserta nantinya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas literasi dan komunikasi di lingkungan masing-masing. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta mahasiswa semua yang saya hormati, pada pagi hari ini Kampus Stikom telah mengadakan Seminar Nasional Jurnalistik tahun 2026. Kami harapkan mahasiswa yang hadir di sini dapat mengikuti dengan seksama, dapat mengikuti hingga selesai. Apa yang disampaikan oleh narasumber nanti bisa dipahami dan bisa dimengerti dan bisa diamalkan atau diaplikasikan di masyarakat tempat tinggal masing-masing mahasiswa. Jadi ikut seminar ini supaya ada hasilnya. Ada seminar raya ngono kayak Pak Duluan itu. Seminar ini seminar yang luar biasa karena narasumbernya merupakan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kota Semarang ini yang sudah melintang kemanapun beliau ada. Yang jelas Pak Bambang ini merupakan salah satu tokoh nasional yang ada di Kota Semarang. Untuk itu pada siang hari ini kami mohon dengan sangat hormat Bapak Bambang selaku narasumber bisa memberikan dan menularkan ilmunya sebagai tokoh pers nasional kepada mahasiswa Stikom tahun 2026 ini. Sesi utama seminar diisi oleh wartawan senior Bambang Sadono yang membahas tantangan dan peluang profesi wartawan di tengah perkembangan media digital dan kecerdasan buatan. Dalam paparannya, Bambang Sadono menilai dunia jurnalistik saat ini sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, baik secara nasional maupun global. Saat ini dunia jurnalistik sedang tidak baik-baik saja. Banyak media mengalami tekanan, terutama dari sisi bisnis dan perubahan teknologi, katanya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa profesi wartawan masih memiliki peluang besar
bagi mereka yang mampu beradaptasi dan terus mengembangkan kemampuan. Menurutnya, kreativitas, integritas, serta kemampuan memahami teknologi menjadi hal penting bagi jurnalis masa kini. Nah, saudara-saudara sekalian, saya sebenarnya pernah juga ceramah seperti ini dulu. Tapi sekarang ini memang ada suasana yang yang memprihatinkan, menyedihkan, mengharu biru. Saya harus berceramah di depan orang-orang yang berminat studi atau siapa tahu akan berkarir, siapa tahu akan bekerja di bidang jurnalistik dalam situasi secara nasional, mungkin secara dunia itu bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Zaman saya ketika dunia jurnalistik luar biasa, saya bekerja di Suara Merdeka, perusahaan yang sangat terpercaya pada saat itu, ya, bukan hanya secara sosial, secara politik, tapi juga secara finansial. Pokoknya waktu itu kalau sudah kerja di Suara Merdeka, itu jaminan kesejahteraannya pasti baik. Itu pun saya ditanya pada waktu itu, pokoknya dari wartawan itu bosok untuk pensiun. Orang-orang tua tanya, zaman itu, padahal dengan perusahaan media yang begitu gagah perkasa. Nah sekarang ada kuliah di Stikom, belajar jurnalistik, itu dari opo? Ada nggak orang tuanya yang tanya kayak begitu? Ya, inilah yang menjadi masalah kita hadapi. Tapi persoalannya adalah bisa nggak kita melewati ini? Banyak yang nggak bisa. Karena orang-orang besar pun bergelimpangan nggak akan lewat. Tapi masih ada peluang nggak? Nah itulah yang harus kita jawab. Kalau saya secara pribadi, saya bukan saja yakin, tetapi saya sudah menjalani bahwa profesi ini masih bisa hadir, masih bisa berperan, dan masih menghasilkan. Ia juga menyoroti perubahan pola kerja media di era digital. Ia menjelaskan bahwa media saat ini tidak hanya dituntut menghasilkan berita, tetapi juga harus mampu membangun model bisnis yang kreatif dan berkelanjutan. Media sekarang dituntut lebih mandiri, lebih luas, lebih kreatif, dan lebih inovatif. Teknologi yang saat ini ada menyebabkan media lebih cepat, lebih lengkap, lebih spesifik, lebih horizontal. Jadi saudara-saudara sekarang mau mencari informasi apapun gampang. Tetapi yang dibutuhkan adalah yang lebih horizontal. Nah, kemudian ini yang menarik juga transformasi manajemennya ini bisa ada profesional, ya, tetapi juga yang lebih dibutuhkan ini adalah para penjual. Karena sekarang hampir semua media itu lemah dari segi finansialnya. Jadi media itu sekarang lebih mandiri, lebih luas, ya, karena itu dituntut lebih kreatif dan lebih inovatif. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Jadi sudah tadi sudah saya beritahu bahwa yang pertama gagasannya itu harus kuat, ya. Lebih kreatif, lebih inovatif, lebih futuristik, ya, lebih kritis, karena informasi itu sudah sudah berubah, sudah sedemikian rupa, sehingga Anda kalau ingin mendapat perhatian, Anda harus mempunyai sesuatu yang lebih khusus. Karena itu maka selain keahlian teknis jurnalistik, Anda harus kuasai manajemen, ya. Kemudian kemampuan komunikasi untuk membangun jaringan, karena nggak akan banyak berguna, ya, kita punya kemampuan yang hebat tetapi tidak punya komunikasi dan tidak punya jaringan yang kuat. Ya tentu kalau kerja lebih keras, lebih cerdas itu pasti harus dilakukan, kolaborasi harus dilakukan. Nah, kemudian sampai apa yang dilakukan itu bisa diterima oleh lingkungan
komunikatif, punya karakter, punya integritas. Nah inilah yang nanti dibutuhkan. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya sikap kritis dalam memanfaatkan media digital, terutama terkait maraknya penyebaran informasi yang belum tentu benar. Menurutnya, perkembangan teknologi harus diimbangi dengan literasi digital yang baik, agar masyarakat tidak mudah terpengaruh hoaks maupun informasi yang menyesatkan. Dalam kesempatan tersebut, Bambang Sadono juga mendorong mahasiswa untuk mulai aktif menulis dan berkarya sejak dini. Ia menilai pengalaman praktik jauh lebih penting dibanding hanya memahami teori semata. Daripada hanya belajar teori, lebih baik mulai praktik langsung, ungkapnya. Terakhir, nah ini yang kita sampaikan, ya, daripada ngomong panjang-panjang, ya, jadilah penulis yang hebat, terserah cara Anda sendiri gimana, kemudian kreatif, ya, apa mau membuat tulisan sendiri, siaran sendiri dan sebagainya, kemudian apa jadi editor di bidang manajemen iklan dan sebagainya. Nah, saya membuka kesempatan kalau Anda mau latihan, mau magang, bisa ditempatkan. Seminar berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait masa depan profesi wartawan, tantangan media digital, hingga peluang karir jurnalistik di era AI. Saya sepertinya tertarik. Di manajemen angkringan itu media kecil tapi dengan budaya sehat. Apakah bisa survive, Pak, dengan menghadapi media-media yang besar-besar itu dengan budaya mereka yang kotor dan tidak sehat? Tadi Bapak menyebutkan perkembangan AI ya Pak ya. Menurut Bapak bagaimana adaptasi ruang redaksi terhadap perkembangan AI? Apakah ini mengancam profesi wartawan? Atau justru menjadi alat pendukung tools yang efektif? Terkait dengan media, ini kan ada media mainstream dan anti mainstream atau kata lainnya media bootleg. Nah itu bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Mau mempertanyakan terkait tentang kesehatan media. Dia disampaikan bahwa kalau melihat media itu tidak ada iklan, itu media yang kurang sehat. Sementara yang saya di lapangan, iklan itu kan tidak harus tampak gambar orang mejeng dan sebagainya, tapi ada bahasa advertorial dan sebagainya. Artinya bahwa kalau kita memperoleh advertorial itu kan bisa untuk mengikuti media-media, terutama saat ini media media online yang sangat banyak itu. Sebagai mahasiswa komunikasi yang bersiap untuk memasuki atau calon ke pekerjaan industrial, kompetensi spesifik apa yang paling mendesak untuk kami persiapkan, Pak? Sekian itu saja, Pak. Terima kasih. Jadi saya kira Anda semua pasti memiliki potensi untuk bekerjasama dengan semua pihak dalam rangka untuk meningkatkan kualitas diri Anda sendiri yang di bidang jurnalistik. Kemudian ciptakan kreativitas dan inovasi. Dengan kreativitas ini akan memberikan peluang Anda apabila nanti kecimpung di dalam dunia jurnalistik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada saran-saran yang disampaikan oleh Pak Bambang, yaitu persiapkanlah diri Anda dengan menjadi karakter bagi penulis yang independen dan tentunya profesional. Saya kira itu para mahasiswa kesimpulan diskusi pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Haji Dr. Sadono atas kehadiran pada siang hari ini.
Dan untuk itu kita kasih aplaus untuk Bapak Bambang. Baik. Melalui kegiatan tersebut, Stikom Semarang berharap mahasiswa dan peserta seminar mampu memahami perubahan ekosistem media sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tantangan industri jurnalistik yang terus berkembang.